Selamat pagi semua. Puji Tuhan karena Dia sangat baik bagi kita. Setiap kali kita membuka mata, kita tahu semua ini adalah pemberian daripada Tuhan kita Yesus Kristus Tuhan. Oleh itu pagi ini mari kita datang kepada Tuhan. Kita menyembah Dia karena kita tahu apabila kita menyembah Dia, Roh Dia ada di tengah-tengah kita. Dia akan memberikan kelegaan bagi kita. Dia akan memberikan sukacita bagi kita. Dan kami tahu Tuhan, apabila kami menyembah Engkau, Engkau akan bersukacita bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan Yesus pagi ini. Sertai kami supaya apa saja yang kuasa-kuasa di luar sana yang mengganggu gugat persembahan kami kepada Engkau Bapa, singkirkan melalui kuasa Engkau. Tuhan, inilah kami menyembah Engkau. Menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Katakanlah segalanya, mari ku sembah. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesus. Segalanya yakin Kau hadir di sini, ku rasakan rasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir
di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini, kelepasan terjadi di sini, kesembuhan terjadi di sini. Ya benar, kami tahu Tuhan, apabila kami bersatu di dalam Engkau, kami mesti mendapat kemenangan Tuhan, kemenangan tentang kasih Engkau Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Dan sebelum kita meneruskan, mari katakan kiri kanan kita, katakan, aku mengasihi kamu dengan kasih Yesus. Katakan ini kepada kiri kanan kita, aku mengasihi kamu dengan kasih Yesus. Katakan ini, aku mengasihi kamu dengan kasih Yesus. Haleluya, haleluya. Kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajahmu
tidak mampu dibeli dengan uang ringgit, dengan emas dan perak berlian, tidak mampu untuk membelinya. Karena kasih Engkau adalah yang kekal, kekal selama-lamanya. Dan itulah Tuhan Yesus, kami sadar kuasa Engkau tidak ada batasnya. Tidak batas kuasa Engkau, Tuhan Yesus. Haleluya. Engkau dapat melakukan segala-galanya. Apa yang mustahil bagi kami, Engkau dapat melakukan. Karena Engkau memiliki segala-galanya bagi kami. Haleluya. Mari bersedia. Katakan ini. Kuasa Engkau tidak batasnya Tuhan dalam hidup kami. Engkau melakukan yang mustahil bagi kami, tapi tidak mustahil bagi Engkau. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Tak terbatas, terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya mukjizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun roh ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mukjizat itu nyata. Tak terbatas. Thank you Jesus. Inilah Tuhan yang kami sembah. Amin, amin, amin. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Tak terbatas. Kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya mukjizat itu nyata, bukan karena kekuatan,
melakukan sesuai dengan rencana Engkau. Kami minta damai sukacita Tuhan tinggal dalam kami. Mari datang kepada Tuhan berseru. Buka mulut kita, keluarkan suara kita. Terima kasih Bapa. Di saat kami tidak berdaya Tuhan, dan kuasa-Mu nyata dalam hidup kami, ketika kami percaya mujizat-Mu akan terjadi. Karena Engkau Tuhan Allah kami yang hidup, Engkau Tuhan kami yang setia, dan Engkaulah sumber segalanya bagi kami. Tunamahunda, ya Yes Lord, penuhi mulut kami dengan doa-doa. Penuhi mulut kami dengan doa-doa. Puji-pujian kepada Engkau Bapa. Yang setia, sumber kekuatanku. Engkau Yesus, Juru Selamatku, harapanku, jawabanku. Engkau Tuhan, Engkau Tuhan yang setia, sumber kekuatanku. Engkau Yesus, Juru Selamatku, harapanku, jawabanku. Yesus Kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayang-Mu melimpah di dalam hidupku. Salibmu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizat-Mu ku alami sekarang ini. Yesus Kau segalanya, Kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayang-Mu melimpah di dalam hidupku. Ku tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizat-Mu alami sekarang ini. Tenang Kau Yesus, Engkau Tuhan yang setia. Engkau Tuhan yang setia, sumber kekuatanku. Engkau Yesus, Juru Selamatku,
bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizatmu ku alami sekarang. Yesus kau segalanya, istimewakan. Yesus kau segalanya bagiku. Tuhan rajaku. Yes Jesus. Di dalam hidupku salibmu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizatmu ku alami sekarang ini. Tuhan, kami istiharkan saat ini mengalir dan terjadi di tengah-tengah kami, terjadi dalam kehidupan setiap pribadi kami. Tuhan, mujizat Engkau terjadi dalam hidup kami, di mana kehidupan kami dibangkitkan, dihidupkan roh kami Tuhan pada saat ini. Yesus, kami istiharkan Engkaulah segala-galanya bagi kami di dalam hidup kami, karena tanpa Engkau Tuhan tidak ada maknanya hembusan nafas kami di dunia ini. Karena salib Engkau telah menebus kami. Karena kematian Engkau di atas kayu salib telah memberikan kehidupan kepada kami ya Tuhan. Daripada pagi ini Tuhan kami acknowledge, Tuhan pada pagi ini kami mengakui dan istiharkan bahwa Engkau adalah Yesus segala-galanya di dalam kehidupan kami. Tuhan, terima kasih untuk kesembuhan Engkau pada pagi ini mengalir ya Tuhan. Kesembuhan kepada setiap jemaat kami yang mengalami sakit penyakit pada saat ini. Di dalam nama Yesus sembuh, di dalam nama Yesus dipulihkan, di dalam nama Yesus dikuatkan, di dalam nama Yesus kesembuhan Engkau mengalir dari takhta surga pada saat ini kepada mereka yang lemah-lemah di dalam tubuh badannya Tuhan, dikuatkan di dalam nama Yesus, disegarkan di dalam nama Yesus, dipulihkan di dalam fisikal kami Tuhan. Mereka yang sudah lemah-lemah di dalam roh Tuhan, sekali lagi disegarkan dan dikuatkan, rohnya akan dihidupkan di dalam hadirat Engkau pada pagi ini Tuhan. Kami istiharkan Tuhan, Engkau segala-galanya. Hadirat Engkau Tuhan membawa penyembuhan, hadirat Engkau Tuhan membawa penyelamatan kepada kami. Terima kasih Tuhan untuk kehadiran Engkau di tengah-tengah kami pada pagi ini. Tuhan, terima kasih untuk kasih Engkau pada pagi ini. Kami terima, kami sambut Engkau Tuhan di dalam hidup kami pada pagi ini. Kami sedar dan kami istiharkan, Yesus, Engkaulah segala-galanya bagi kami. Engkaulah penyembuh kami, Engkaulah pembebas kami, Engkaulah juru selamat kami. Yesus Kristus, Tuhan dan Raja kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Shalom dan selamat pagi kepada semua. Selamat berjumpa sekali lagi di dalam kebaktian kita. Tiba giliran saya pada minggu ini untuk memberikan firman Tuhan. Sebelum kita mau mendengar firman Tuhan, mari kita serahkan masa ini kepada Tuhan terlebih dahulu. Mari kita berdoa.
Bapa kami yang ada di syurga, terima kasih Engkau Bapa yang sangat-sangat baik. Dan pada masa ini ya Tuhan Bapa, kami mau datang kepada Engkau di dalam persembahan kami, di dalam firman Tuhan. Dan biarlah Tuhan pada pagi ini firman yang akan dikongsikan akan menjadi sesuatu yang nyata dan hidup di dalam kehidupan kami. Dan biarlah Tuhan pada masa ini Engkau mempersiapkan setiap pribadi untuk mendengar hanya daripada Engkau. Kami serahkan masa ini ke dalam tangan Engkau. Kami memohon Roh Kudus Engkau bekerja pada musim ini. Terima kasih Tuhan, kami doa semua ini dan kami serahkan setiap perkataan yang didengar daripada firman ini adalah hanya daripada Engkau sendiri. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amen. Amen. Okey, seperti apa yang telah kita dengar daripada Pastor Morris pada khotbah yang lalu kan, kita akan bermula daripada minggu inilah. Kita akan memulakan satu sesi siri khotbah. Okey, sehinggalah kepada suatu masa yang akan ditentukan. Okey, khotbah minggu kita akan dibawa dalam bentuk siri. Kamu tahu siri kan? Siri itu adalah doa yang ada satu tema yang utama dan setiap minggu khotbah itu akan berdasarkan kepada tema itulah. Okey. Dan di dalam setiap khotbah kita itu akan mempunyai topik ataupun tema, tema yang spesifik dan akan diteruskan untuk satu jangka masalah seperti yang kita katakan. Contohnya kita tidak tahu, mungkin 1 bulan, 2 bulan ataupun 3 bulan atau lebih daripada itu jika difikirkan perlu. Nah, kamu mungkin tertanya kenapa kita perlu membuat khotbah dengan bentuk bersiri. Tujuan yang pertama adalah untuk apa? Supaya pembelajaran kita tentang firman Tuhan, supaya pengertian kita tentang firman Tuhan dan juga pertumbuhan rohani kita akan menjadi lebih teratur lah. Kita tidak tembak sana, tembak sini, tetapi kita lebih fokus. Keberbagian topik di dalam setiap siri khotbah. Setiap siri khotbah itu berlainan akan membawa keseimbangan di dalam message-message yang kita bawa. Tidaklah 1 tahun itu saja dia punya tema. So ada keperbagaian sesuai dengan panggilan kita sebagai gereja dan juga panggilan kita secara pribadi. Sebab kita ini satu tubuh yang mempunyai banyak anggota dengan gift-gift, dengan karunia-karunia yang berlainan dan dengan kepelbagaian message yang kita bawa itu kita ada satu keseimbangan, dia tidak berat sebelah begitu. Dan yang paling penting sekali tujuan siri khotbah itu akan menjadikan kita lebih fokus dan lebih bergairah untuk mau belajar firman Tuhan. So tidak ada confusion di sana, tidak ada kekeliruan di sana. Apa yang sedang dibuat sekarang ini? Apa yang sedang kita lalui? Di manakah tujuan kita? Nah itu tujuan dia. Kenapa kita mau memulakan doa siri khotbah dalam siri lah. Dan pada minggu ini kita akan memulakan untuk sampailah kepada satu jangka masa satu siri khotbah yang kami rasakan perlu pada musim ini. Dan tema untuk siri khotbah kita adalah siri khotbah janji-janji Tuhan. God's promises. Janji-janji Tuhan. Kita tahu firman Tuhan itu diilhamkan oleh Tuhan. Diilhamkan oleh Tuhan sendiri. Firman Tuhan yang kita selalu baca di 2 Timotius 3:16 dan 17 berkata, dikatakan seluruh kitab suci diilhamkan oleh Allah dan berguna untuk mengajar, menegur, membetulkan dan mendidik ke arah kebenaran. Dengan demikian tiap-tiap orang yang mengabdi diri kepada Allah akan dilengkapi sepenuhnya untuk melakukan segala kerja yang baik. Nah, firman Tuhan itu adalah panduan hidup. Kita punya manual hidup lah. Firman Tuhan itu kita tahu kepada kita orang-orang Kristen. Dan bagi sesetengah orang ataupun bagi kita, firman Tuhan itu
Mungkin kita fikirkan dia adalah seperti sebuah buku sejarah. Memang benar dia adalah buku sejarah. Dia menceritakan tentang permulaan penciptaan dan bagaimana Tuhan telah mencipta, dan sehinggalah kepada kedatangan Yesus Kristus. Kadang-kadang ada orang fikir dia adalah seperti puisi, poetry, memang tidak salah juga, dan juga buku-buku yang dipenuhi dengan perintah God's perintah-perintah Tuhan. Ada juga peribahasa di dalam Amsal, Proverbs, dan perumpamaan, cerita-cerita perumpamaan yang boleh membantu kita di dalam kehidupan kita. Dan dia juga adalah satu buku biografi tentang siapa? Tentang Tuhan, tentang Yesus, dan juga dengan murid-murid dia. Dan bagi saya, bila saya melihat firman Tuhan dan bila saya mempelajari firman Tuhan itu, saya merasakan firman Tuhan itu adalah seperti satu novel cinta. It's a love story bagi saya. Nah, tetapi lebih penting lagi, firman Tuhan itu adalah buku yang dipenuhi dengan apa? Dengan janji-janji Tuhan. God's promises. Dan dia adalah satu buku perjanjian sebenarnya. Karena Tuhan kita adalah Tuhan perjanjian. He's a God of covenant. Dan saya percaya kita tahu ya, memang firman Tuhan ada banyak janji-janji Tuhan. Tetapi adakah kita tahu semua janji-janji Tuhan itu? Ataupun kita tahu janji-janji Tuhan itu, tetapi kadang-kadang kita tidak tahu bagaimana janji-janji Tuhan itu bekerja di dalam kehidupan kita. Saya sendiri pun banyak lagi janji-janji Tuhan yang saya belum tahu semuanya. Dan itulah sebabnya penting untuk kita lebih mempelajari tentang janji-janji Tuhan. Nah, penting untuk kita mengetahui dan mempelajari janji-janji Tuhan dengan lebih teliti. Kenapa? Supaya kita yang pertama, kita lebih memahami janji-janji Tuhan dengan betul. Kita tahu ada banyak janji Tuhan. Kadang-kadang falsafah dunia itu kadang-kadang kita dengar terlampau banyak, kita ingat itu juga adalah janji-janji Tuhan. Banyak sekarang yang kita dengar. Ada yang janji-janji Tuhan yang diberikan separuh-separuh sahaja. Nah, supaya kita lebih memahami janji-janji Tuhan dengan lebih tepat kita memahami janji-janji Tuhan. Yang kedua, kita dapat mengaplikasikan janji-janji Tuhan dengan betul di dalam kehidupan kita. Kenapa saya katakan begitu? Kadang-kadang kita berfikir, janji Tuhan janji macam begini, kenapa ini tidak terjadi? Kenapa ini tidak berlaku? Kita akan mula sanksi, mula bertanya kenapa janji Tuhan itu tidak terjadi. Nah, kita perlu lebih memahami setiap janji-janji Tuhan itu ada sebab dan ada konteks dia, kenapa dan kepada siapa. Kita mempelajari tentang janji-janji Tuhan supaya kita boleh benar-benar diubah kehidupan kita. Dan juga yang paling penting sekali, bila kita tahu tentang janji-janji Tuhan ini, apa yang kita mau lakukan, kita mau memberitahu orang tentang janji-janji Tuhan. Kalau kita pergi keluar bersaksi kepada orang lain tentang Tuhan, kan orang tanya kau, apa yang Tuhan janji kepada kita? Dia bilang, apakah janji-janji dia? What is His promises? Apa yang dia janji kepada kita kalau kita percaya kepada dia? Bolehkah kita jawab semua itu? Dan itu sangat penting bagi kita. Dan pada minggu ini sebagai pengenalan, sebagai introduction kepada siri khotbah ini, khotbah pada pagi ini lebih kepada tentang fakta-fakta tentang dasar ataupun tentang fakta-fakta asas janji-janji Tuhan ini. Banyak firman Tuhan yang saya akan berikan pada minggu ini. Saya harap kamu tulis saja. Ini adalah penting untuk kita tahu tentang the basic truth about God's promises. Ini adalah satu sesi pengenalan sajalah tentang siri khotbah kita. Nah, yang pertama sekali kita perlu tahu, kalau saya tanya kita, ada berapa jenis janji Tuhan? Jenis. How many types of God's promises? Ada berapa janji Tuhan? Berapa jenis? Nah, kita perlu tahu ini. Janji-janji Tuhan secara dasarnya terbahagi kepada dua jenis.
Yang pertama adalah janji Tuhan yang apa? Yang tidak bersyarat. Dan yang kedua adalah janji Tuhan yang bersyarat. Okey? Nah, jangan silap janji Tuhan janji kepada kita, tetapi ada janji yang ada syarat dan ada janji yang tidak bersyarat. Ada dua jenis. Okey, ada dua jenis janji Tuhan. Nah, saya memberikan kita contoh melalui firman Tuhan. Okey, melalui firman Tuhan. Nah, contoh janji Tuhan yang tidak bersyarat. Okey, siapa yang boleh ingat mana satu janji Tuhan yang tidak bersyarat di sini? Okey, kamu masih ingat di dalam buku Kejadian, semasa banjir besar itu, selepas banjir besar, apa yang Tuhan katakan kepada Nuh dan keluarga dia? Nah, ini adalah contoh satu janji yang tidak bersyarat. Dia sudah melakukan apa yang dia mau lakukan, sebab banyak orang yang berdosa di dunia pada musim itu. Tetapi selepas itu belas kasihan Tuhan itu datang. Dan dia datang kepada Nuh dan dia berkata kepada dia, ini janji dia kepada Nuh. Dan janji ini adalah janji yang tidak bersyarat. Dia katakan di Kejadian 9 ayat 11. Apa yang dia katakan kepada Nuh dan juga anak-anak dia? Dia katakan, aku menetapkan perjanjianku dengan kamu. Tidak akan berlaku lagi kejadian ke semua makhluk dilenyapkan oleh air banjir, dan tidak akan berlaku lagi banjir yang memusnahkan bumi. Ini janji dia kepada manusia, umat manusia, kepada Nuh dan anak-anak dia. Dan ini adalah satu contoh janji kepada kita yang tidak bersyarat. Nah, bagaimana pula dengan contoh janji yang bersyarat? Di 2 Tawarik 7:14. Ini tentang Raja Salomo. Okey, dia selepas dia menyelesaikan bait Tuhan yang dia bina. Okey, supaya dia bina itu supaya Tuhan boleh diam di dalam bait Tuhan itu, dan Tuhan berkata kepada Raja Salomo. Okey, dia bilang, "Okey, saya akan pilih bait Tuhan ini." Dia bilang, nah, sebagai janji dia bilang untuk memulihkan tanah mereka, ini janji Tuhan kepada Salomo dan juga kepada tanah mereka. Apa yang dia katakan? Dia katakan, lalu umatku, ini selalu kita dengarkan, yang dipanggil atas namaku, merendahkan diri, berdoa mencari wajahku, dan berpaling daripada jalan mereka yang jahat, maka aku akan mendengar dari syurga, mengampunkan dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Nah, kamu lihat di sini janji Tuhan kepada Raja Salomo. Dia katakan, aku akan mendengar dari syurga, okay? Dan saya akan mengampunkan dosa dan juga memulihkan negeri kamu, dia katakan. Nah, tetapi di sini ada syarat dia. Syarat dia di sini ialah kalau umatku yang dipanggil atas namaku merendahkan diri, berdoa, mencari wajahku, dan berpaling dari jalan mereka yang jahat. Nah, ada syarat dia di sini. So, janji Tuhan secara asasnya ada dua. Satu yang bersyarat dan satu yang tidak bersyarat. Okey? Nah, ini cuma secara dasar sajalah saya kasih tahu sama kamu. Okey? Nah, apakah perbezaan janji-janji Tuhan? What's the distinction? Okey? Nah, janji-janji Tuhan itu yang pertama kita sudah tahu, ada yang bersyarat dan ada yang tidak bersyarat. Okey? Nah, apakah perbezaan janji-janji Tuhan? Ada 3. Janji-janji Tuhan yang belum digenapi, yang pertama. Janji-janji Tuhan yang sudah digenapi, dan yang ketiga adalah janji Tuhan yang sedang digenapi. Okey, ada 3 jenis janji. Okey, yang untuk future, okey, untuk yang sudah lalu, dan untuk yang sedang dilakukan. Okey. Nah, janji contoh, saya sekali lagi memberikan firman Tuhan. Janji Tuhan yang belum digenapi, apa itu? Kita tahu kedatangan Yesus kali kedua. Itu adalah janji Tuhan. Dia katakan Yesus anak dia akan kembali untuk memerintah. Itu yang pertama sekali di Yesaya 2 ayat 4. Okay. Ini adalah janji Tuhan tentang apa yang akan dilakukan apabila Yesus Kristus kembali ke dunia untuk kali kedua untuk memerintah. Dia katakan dia akan menjadi hakim antara bangsa-bangsa dan akan memutuskan perkara bagi banyak suku bangsa. Mereka akan menempah pedang mereka menjadi mata bajak, dan tombak mereka menjadi pisau pemangkas. Bangsa tidak akan lagi mengangkat pedang terhadap bangsa, dan mereka tidak akan lagi belajar berperang.
Ini yang akan berlaku, dia katakan. Ini dia janji bahwa Tuhan Yesus akan kembali untuk kali kedua dan dia akan menghakimi, dia katakan. Nah, ini adalah janji Tuhan pada masa hadapan. Nah, apa pula janji Tuhan yang sudah digenapi? Siapa tahu? Apakah janji Tuhan yang sudah digenapi? Janji Tuhan yang sudah digenapi adalah tentang kedatangan Yesus Kristus. Nah, itu adalah contoh dia. Kan? Dia pernah di 2 Timotius 3 ayat 1 hingga ayat 9 dia katakan di Yesaya 7 ayat 14. Ini adalah tentang kelahiran juru selamat kita, Yesus Kristus. Dia katakan, oleh sebab itu Tuhan sendiri akan memberikan tanda kepadamu. Sesungguhnya seorang anak darah akan mengandung dan melahirkan seorang anak lelaki. Dia akan menamainya Immanuel. Immanuel itu adalah Yesus sendiri. Nah, ini adalah janji Tuhan yang sudah digenapi. Dan yang ketiga adalah janji Tuhan yang sedang digenapi. Apa yang sedang berlaku di dunia sekarang ini adalah apa yang ada tertulis di dalam firman Tuhan yang dijanjikan oleh Tuhan sendiri. Dia bilang di 2 Timotius 3 ayat 1 hingga ayat 9. Di 2 Timotius 3 ayat 1 hingga ayat 9 dia katakan, ketahuilah bahwa pada akhir zaman akan datang suatu masa yang sukar. Manusia akan menjadi pencinta diri, pencinta wang, bercakap besar, berlagak bongkak, mencaci maki, ingkar terhadap ibu bapa, tidak bersyukur, tidak suci, tidak mengasihi, tidak mengampuni, suka memfitnah, tidak menguasai diri, buas dan pembenci kebaikan. Banyak lagi firman Tuhan yang mengatakan apa bencana yang sedang berlaku sekarang ini, sakit penyakit yang sedang berlaku semua ini, itu semua adalah tanda-tanda tentang akhir zaman. Nah, ini adalah janji Tuhan yang sedang digenapi pada musim ini. Nah, secara dasarnya kita tahu bahwa janji Tuhan itu ada 3, yang sudah digenapi, yang belum digenapi, dan yang sedang digenapi. Nah, saya tahu perkongsian saya pada pagi ini adalah sedikit lebih kepada sedang kita belajar. Saya mau menyediakan kita supaya kita tahu nanti bila dalam siri khotbah itu kita tahu apa yang kita sedang cakap. Kita tahu sedang apa yang kita pelajari, bukan janji Tuhan secara dasar dan kita tidak tahu apa-apa. Kita harus tahu janji Tuhan itu bagaimana, apa perbezaan janji, ada berapa jenis janji bagi kita. Nah, sudah tentunya kita akan tanya soalan janji-janji Tuhan ini, God's promises, adalah untuk siapa? Semestinya lah bagi orang yang sudah yang kenal Tuhan. Semestinya lah bagi umat-umat Tuhan. Itu adalah janji Tuhan untuk kita. Janji Tuhan ini untuk siapa? Nah, janji Tuhan ini ada yang ditujukan kepada individu-individu, kepada kita, kepada orang perseorangan secara pribadi. Contohnya adalah janji Tuhan kepada Abraham untuk menjadi bapa kepada bangsa-bangsa. Ini kita boleh baca di Kejadian 17 hingga Kejadian 17. Nah, itu untuk individu, itu untuk pribadi. Dan janji-janji Tuhan pula kebanyakannya, majoritinya bukan untuk satu orang saja, tetapi adalah untuk semua orang. Sebab firman Tuhan mengatakan, dia katakan siapa yang dahaga datanglah, dia katakan. Jemputan itu adalah untuk semua orang. So janji Tuhan itu bila ditanya untuk siapa, ada untuk kita secara pribadi dan juga ada janji Tuhan itu untuk kita secara berkumpulan. Nah, semua orang itu seperti yang saya katakan adalah sesiapa yang sudah kenal Tuhan, sesiapa yang sudah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, di ayat yang keempat, apakah tujuan janji-janji Tuhan? What is the purpose? Kenapa banyak yang Tuhan janjikan kepada kita? Kenapa banyak janji-janji Tuhan? Apakah tujuan sebenarnya? Apa yang mau dicapai daripada janji-janji ini? Ataupun dalam arti kata lain, apa yang akan tercapai melalui janji-janji Tuhan ini? Kita tahu ada janji Tuhan dan kita tahu kita mau klaim janji-janji Tuhan itu, tetapi untuk apa purpose? Untuk apa tujuan dia? Nah, di sini ada banyak sebenarnya. Saya akan go through, ada 7 yang saya akan berikan kepada kita.
Apakah tujuan janji-janji Tuhan? Yang pertama sekali, ia adalah perlu untuk menjadi sebagai amaran bagi kita. It's a warning for us. Janji-janji Tuhan yang kita baca di dalam firman Tuhan itu ada berbagai. Di antaranya, janji-janji Tuhan itu tujuan dia yang pertama adalah untuk menjadi amaran kepada kita. Amaran daripada apa? Oke. Nah, amaran yang kita selalu tahu, yang kita selalu dengar pertama sekali bila kita kenal Tuhan adalah tentang penyelamatan. Oke. Nah, amaran dia adalah amaran kepada orang yang berdosa dan orang yang tidak bertaubat dan orang yang tidak berpaling daripada dosa. Apa dia katakan di dalam firman Tuhan? This is the warning. Dia katakan, kalau kamu tidak berpaling daripada dosa kamu, apa yang akan berlaku? Mazmur 9:18 mengatakan, maut ialah kesudahan semua orang jahat, semua orang yang menolak Allah. Oke. Nah, itu adalah amaran. Dia katakan, siapa yang menolak Allah, apa yang berlaku? Maut menunggu. Oke. Nah, amaran juga kepada mereka yang sudah jauh daripada Tuhan. It's a warning. Firman janji-janji Tuhan itu banyak memberikan kita amaran kepada mereka yang sedang jauh daripada Tuhan. Oke. Tetapi kita harus tahu kenapa Tuhan memberikan amaran itu kepada kita. Karena Dia sayang kepada kita. Karena Dia tahu kita ini adalah ciptaan Dia. Oke. Tetapi dalam masa yang sama, janji-janji Tuhan itu dipenuhi dengan amaran-amaran yang mengatakan kalau jangan kamu jauh daripada Tuhan, kembalilah kepada saya. Oke. Tuhan mengasihi kita. Nah, itu adalah amaran. Nah, apakah tujuan lain janji-janji Tuhan? Menyelamatkan umat manusia. Oke, menyelamatkan umat manusia. Kita selalu baca Yohanes 3:16. Malah bila kita menginjil ini yang selalu kita katakan Allah begitu mengasihi dunia sehingga Dia menganugerahkan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan mendapat hidup kekal. Oke. Ini adalah supaya umat manusia diselamatkan. Janji Tuhan kepada kita, Dia katakan, saya sudah memberikan saya kepada kamu, Dia bilang. Kalau kamu mau diselamatkan, Dia bilang, kamu harus percaya kepada Dia. Oke. Nah, tujuan janji-janji Tuhan itu yang kedua adalah supaya Dia menyelamatkan umat manusia. Dan kita daripada janji-janji itulah kita telah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kan? Bila kita mula sekali diinjili, bila kita mula sekali mendengar tentang Tuhan, tentang Yesus dan juga apa yang Dia lakukan di atas kayu salib, itu adalah janji bagi kita untuk menyelamatkan kita. Oke. Nah, apalagi tujuan janji-janji Tuhan? Yang ketiga adalah untuk menjadi motivasi kepada kita. Motivasi untuk mau melakukan apa? Memotivasikan kita, mendorong kita supaya kita hidup di dalam kebenaran. Oke. Nah, bila kita sudah diselamatkan, bila kita sudah menerima Yesus Kristus dan sebagai Tuhan dan Juru Selamat, adakah kita akan berubah begitu sahaja? Adakah kehidupan kita akan terus menjadi kehidupan yang baik? Tidak. Ia memerlukan masa dan ia memerlukan banyak dorongan. Oke, antara dorongan-dorongan dia adalah daripada keluarga Tuhan. Tetapi yang lebih penting sekali dorongan dan motivasi yang paling penting adalah daripada firman Tuhan sendiri. Sebab janji-janji Tuhan di sana yang mengatakan kalau kita sudah diselamatkan, apa yang akan berlaku kepada kita? Itu akan memotivasikan kita. Itu akan memberikan kita motivasi. Nah, Rasul Paulus katakan di 2 Korintus 7 ayat 1, dia katakan, oleh sebab kita telah mendapat janji-janji itu. Janji-janji itu. Saudara-saudara yang kukasihi, sucikanlah diri daripada segala yang menajiskan tubuh atau roh, dan sempurnakanlah kesucian kita dengan rasa takut kepada Allah. Nah, dia bilang bila kita sudah
menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, bila kita sudah bertaubat daripada dosa kita, dia katakan, bila kita sudah menerima janji Tuhan itu untuk hidup kekal itu, pastikan, dia katakan, pastikan hidup kita itu apa itu? Suci, jauh daripada najis, dia katakan. Dan adakah itu satu perkara yang senang? Dia adalah satu perkara yang banyak rintangan, sebab kita sudah, bagi yang baru menerima Tuhan itu adalah sangat sukar untuk berubah daripada hidup yang lama kepada hidup yang baru. Nah, apa yang berlaku di sini, dia katakan kita perlukan motivasi, dan janji-janji Tuhan itu memberikan kita motivasi untuk kita benar-benar mau hidup suci di dalam Dia. Okay. Nah, yang keempat, tujuan janji-janji Tuhan itu adalah supaya Ia menjadi panduan kepada kita. Nah, kita punya manual kehidupan kita adalah selalu dan semestinya dan seharusnya yang pertama adalah melalui firman Tuhan. Okay. Dia harus menjadi panduan kita. Okay. Janji-janji Tuhan itulah yang harus menjadi panduan kita. Kenapa? Karena kita akan membuat banyak keputusan, banyak pilihan-pilihan di dalam kehidupan kita. There's a lot of choices that we are going to make in our lifetime. Okay. Dan adakah pilihan kita itu betul? Adakah apa yang kita buat itu benar? Okay. Karena itulah kita perlu tahu apakah janji-janji Tuhan di dalam firman-Nya bagi kita, supaya kita dapat membuat pilihan yang betul. So, tujuan janji-janji yang ada di dalam firman Tuhan itu kepada kita adalah supaya dia menjadi panduan kepada kita, guideline kepada kita. Okay. Bagaimana kita mau membuat keputusan di dalam kehidupan kita. Supaya apa? Supaya kita tidak tersasar, supaya kita tidak side track, supaya kita tidak salah jalan, supaya kita tidak lari daripada kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Okay. Nah, itu menjadi panduan kita, janji-janji Tuhan. Yang kelima, dia katakan di sini janji-janji Tuhan itu adalah sebagai apa? Sebagai penghiburan kita. Okay, sebagai penghiburan kita. Kita tahu dalam hidup kita ini selalu kita dengar juga banyak masalah, banyak kesusahan kita, banyak rintangan kita di dalam kehidupan, banyak cabaran kehidupan kita, lebih-lebih pada musim ini. Okay. Nah, satu-satunya sumber kekuatan kita, satu-satunya sumber penghiburan kita, our comfort daripada siapa? Daripada Tuhan dan daripada janji-janji Dia. Okay. Dialah sumber pendorong kita. Okay. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah kebaikan. Tinggallah di tanah ini dan berpeganglah kepada kesetiaan-Nya. Dalam kesusahan bagaimanapun, kita tahu ada Tuhan yang mau menolong kita. Ada Tuhan yang senantiasa membantu kita. Ada Tuhan yang senantiasa menyertai kita. Buku Ibrani mengatakan, I will never leave you, nor will I forsake you. Dia bilang, saya tidak akan meninggalkan kamu, dia katakan. Nah, itu adalah janji-janji Tuhan yang menjadi penghiburan kepada kita pada waktu kita di dalam kesusahan, dalam waktu kita menemui cabaran di dalam kehidupan kita. Okay. Nah, janji Tuhan itu tujuan dia adalah juga sebagai penghiburan bagi kita. Yang keenam, menjadi pendorong kita. Sama jugalah tentang penghiburan bagi kita itu. Dia menjadi pendorong kita. Okay. Mendorong kita, mengangkat kita bila kita menemui jalan buntu. Okay. Bila kita rasa mau putus asa. Okay. Apa yang firman Tuhan katakan, dia bilang, tetapi aku mengasihi kamu dan hal itu sudah cukup bagimu. My grace is sufficient for you. Ini kita selalu dengar. Okay. Sebagai pendorong kita, sebagai penghibur kita. Okay. Nah, dan yang last sekali, apakah tujuan janji-janji Tuhan itu? To bring us hope, untuk memberikan kita pengharapan. Okay. Di dalam dunia yang selalunya kita rasakan sudah tidak ada harapan itu, siapakah yang memberikan harapan? Sepanjang 2 tahun ini, siapakah yang memberikan kita pengharapan? Kalau bukan Tuhan sendiri, melalui janji-janji Dia. Okay. Itu adalah sebagai membawa pengharapan kepada kita. Ingatlah, bila kita sudah tidak ada harapan selalunya, di manakah kita pergi? Siapakah yang kita berharap? Okay. Siapakah yang memperkuatkan kita, meneguhkan kita? Kalau bukan Tuhan dan juga janji-janji Dia.
So, tujuan janji-janji Tuhan ini yang pertama sebagai amaran bagi kita untuk menyelamatkan umat manusia, menjadi motivasi bagi kita, menjadi panduan hidup kita, menjadi penghiburan dan juga pendorong kita. Dan yang last sekali, janji-janji Tuhan itu membawa pengharapan kepada kita. Oke, nah kita sudah tahu beberapa perkara tentang janji-janji Tuhan ini. Dan yang terakhir sekali, bagaimana kita klaim janji-janji Tuhan itu. Sudah tentunya bila sudah ada janji Tuhan, bila kita tahu Tuhan telah berjanji kepada kita, sudah tentu kita mau ambil janji itu. Sudah tentu kita mau klaim janji itu. Oke, ada orang yang mengatakan, oh kita tidak ada hak untuk mau klaim janji itu. Tidak, Tuhan janji kepada kita dan kita ada hak untuk klaim itu. Kita klaim bukan berarti kita paksa Tuhan berikan kepada kita, tetapi kita klaim itu. Kita klaim janji-janji Tuhan itu di dalam kehidupan kita. Kita harus klaim semua janji-janji itu. Oke, ingat, bila Tuhan sudah berjanji kepada kita, kita ada hak untuk klaim daripada Tuhan. Karena itulah kita istiharkan selalu apa yang Tuhan janjikan kepada kita. Oke, nah, bagaimana kita mau klaim janji-janji Tuhan itu? Yang pertama sekali ialah kita klaim janji-janji Tuhan itu dengan iman. Oke, tiada cara lain untuk kita mau klaim janji-janji Tuhan itu, hanya dengan iman kita klaim semua janji-janji Tuhan itu. Oke, kita sebagai anak Tuhan, kita percaya bahwa firman Tuhan itu adalah 100% benar dan betul, dan tidak ada salah, dan tidak ada pemesongan di sana. Oke, dan kalau kita percaya kepada firman Tuhan, kita percaya juga kepada janji-janji Tuhan itu, kita boleh klaim janji-janji Tuhan itu dengan iman. Oke, hanya dengan satu cara, dengan iman saja. Dengan iman saja kita terima itu. Kalau kita sakit, bila kita klaim daripada janji Tuhan, kita klaim walaupun kita belum baik, kita sudah janji, kita sudah klaim yang ya Tuhan akan sembuhkan kita. Oke, nah sama ada kita disembuhkan ataupun tidak, itu adalah terpulang kepada Tuhan. Sebab Tuhan sendiri yang tahu masa yang paling sesuai untuk memberikan kita janji-janji Dia. Oke, tidak bermakna kalau kita sudah klaim janji itu tidak ada, oh Tuhan kita itu tipu. Tidak, ada masanya, ada waktunya. Tuhan sendiri akan memberi dan mengenapi janji-janji itu bagi kita secara pribadi. Oke, so kita klaim dengan iman. Di Ibrani 11 ayat 33 dia mengatakan kerana beriman. Kamu dengar ni firman Tuhan dikatakan di Ibrani 11:33, kerana beriman mereka mengalahkan negeri-negeri. Mereka melakukan apa yang benar. Oleh itu mereka menerima apa yang dijanjikan oleh Allah. Mereka menutup mulut singa. Oke. Untuk mau klaim janji Tuhan itu pertama sekali dengan iman. Kita harus dengan beriman kita klaim semua janji-janji Tuhan itu. Oke. Kadang-kadang bila kita doa tu kan, saya sendiri pun pernah mengalami lah. Lebih-lebih lagi seorang pemimpin ataupun seorang pastor, bila kita berdoa untuk orang sakit kan, pandai ada macam merasa apa itu, bukan sanksi lah, macam yang betul kah tua, you know. Tetapi seharusnya bila kita minta, kita klaim janji daripada Tuhan itu, seharusnya kita klaim dengan penuh beriman, dengan percaya. Sama ada sembuh ataupun tidak, itu adalah di dalam tangan Tuhan. Tetapi kita harus klaim itu. Okay? Dan sebagai seorang pemimpin, sebagai seorang pastor, selalu bila kita berdoa, okay, kita doa dalam nama Tuhan Yesus, sembuhlah. Sekali tengok besok orang itu masih lagi belum sembuh, masih lagi sakit macam begitu. Okay? Macam mana rasa dia? Lebih-lebih lagi kita sebagai seorang pemimpin. Ada orang yang katakan lebih baik kita jangan kasih tahu sama orang ini adalah janji Tuhan. Nanti orang sakit hati kerana tidak sembuh. Tidak. Kita klaim dengan iman. Yang selainnya Tuhan sendiri yang akan uruskan. Yang selainnya Tuhan sendiri yang akan tentukan. Kerana Tuhan mengatakan di dalam firman Tuhan-Nya, dalam segalanya
menjadi indah pada waktunya. Tuhan punya timing, bukan kita punya timing. Bila Tuhan menyembuhkan, Tuhan ada tujuan dia. Okay? So dengan iman kita klaim semua janji-janji Tuhan itu. Okay. Nah sekarang bila saya doa semua itu, saya berdoa dengan sangat lapang hati karena saya tahu Tuhan yang lebih mengetahui. Saya cuma harus klaim saja janji daripada Tuhan itu ke atas orang yang saya sedang doakan itu. Yang lain Tuhan sendiri yang akan melakukan. Okay. Bagaimana kita mau mendapatkan iman? Dia katakan di dalam firman Tuhan, iman kita dapatkan daripada kita mendengar tentang pekabaran itu, dan pekabaran itu didengar melalui sabda Kristus. Bermaksud apa? Iman itu kita dapat daripada kita mendengar firman, dia katakan. Bukan saja mendengar, kita membaca, kita merenung. Kerana itulah selalunya di mana-mana gereja pun, pemimpin dia, pastor dia akan mengatakan betapa pentingnya firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita mau klaim dengan iman, tetapi kita tidak tahu apa yang mau diklaim sebab kita tidak tahu apa yang ada tertulis di dalam firman Tuhan. Janji-janji Tuhan itu sangat penting. Okay? Janji-janji Tuhan itu sangat penting. Okay. Nah, dia katakan di sini di Roma 10 ayat 17, dia katakan oleh itu iman datang daripada mendengar pekabaran itu, dan pekabaran itu didengar melalui sabda Kristus. Firman Tuhan itu sangat penting. Okay. Nah, yang ketiga, bersabar. Sementara kita menunggu janji-janji Tuhan itu, apa yang kita harus lakukan ialah kita harus bersabar. Patience, seperti yang saya katakan tadi. Ada masanya Tuhan terus menyembuhkan. Ada masanya terus Tuhan memberi apa yang kita mau. Ada masanya 2-3 tahun. Okay. Apa yang kita perlu buat sementara kita menunggu janji-janji Tuhan itu adalah kita perlu bersabar. Okay. Kita perlu sadar bahawa waktu Tuhan bukan waktu kita. We need to know that. Kita mesti mau tahu itu. Bukan semua yang kita minta sekarang Tuhan mau bagi. Waktu Tuhan bukan waktu kita. Timing Tuhan bukan timing kita. Okay, so kita tidak perlu stres. Ya, ada yang banyak yang terstres tentang akhir zaman pun orang stres. Bila mau datang ini, bila mau datang ini. Jangan stres. Sebab Tuhan tahu bila itu Tuhan sendiri punya timing, bukan kita punya timing. Sabar menunggu. Okay, sabar menunggu janji Tuhan. Okay. Di Pengkhotbah 3:11 dia mengatakan dia menjadikan segala sesuatu indah pada waktunya. Okay. Dia menjadikan segala sesuatu indah pada waktunya. Bermaksud Tuhan tahu bila. Tidak perlu kita stres. Sabar. Patience sangat penting kalau kita bercakap tentang janji-janji Tuhan itu. Okay. Nah, ini adalah dasar-dasar tentang asas tentang janji-janji Tuhan itu. Okay. Kita tahu bahawa ada 2 jenis janji Tuhan, yang bersyarat dan tidak bersyarat. Kita tahu ada janji Tuhan yang sudah digenapi, yang belum digenapi, dan yang sedang digenapi. Okay. Kita tahu bahawa janji Tuhan itu adalah untuk siapa? Untuk kita. Okay. Kita tahu bahawa janji Tuhan itu mempunyai banyak tujuan. Okay. Sebagai amaran, sebagai pendorong. Okay. Semua itu adalah dasar-dasar yang saya sudah berikan kepada kita. Dan daripada apa yang saya kongsikan kepada kita pada pagi ini, saya berharap kita akan menjadi gairah. Saya berharap kita akan menjadi bersungguh-sungguh untuk mau lebih lagi mendalami tentang janji-janji Tuhan ini, supaya kehidupan kita itu benar-benar menjadi kehidupan yang telah ditransform, menjadi kehidupan yang benar-benar telah diubah oleh Tuhan sendiri. Okay. Dan di dalam siri khotbah yang akan datang, kita akan melihat setiap janji-janji Tuhan itu dengan lebih terperinci lah. Okay. Hari ini saya cuma memberikan kita satu pengenalan saja tentang janji-janji Tuhan. Okay. Pada minggu-minggu yang akan datang, kita akan tengok janji-janji Tuhan yang akan ada, yang akan disediakan oleh saya dan Pastor Maurice sendiri. Okay. Untuk supaya kita boleh melihat dengan lebih terperinci. Okay. Dan seperti yang saya katakan, saya harap kita lebih bergairah. Saya harap kita excited tentang siri khotbah ini. Okay. Supaya kita menjadi lebih fokus lah tentang apa yang kita mau lakukan. Okay. Dan kenapa penting
kita mengetahui tentang janji-janji Tuhan. Karena bagi saya, bagi kita sebagai seorang Kristen, bukan senang mau bertahan, bukan senang mau endure untuk menjadi seorang anak Tuhan yang benar-benar mengikuti apa yang semua yang dikatakan di dalam firman Tuhan. Setiap kita tidak sempurna, setiap kita masih lagi mencoba untuk menjadi yang terbaik, versi yang terbaik di dalam Tuhan. Oke, dan dalam ketika itulah kita memerlukan banyak dorongan. Oke. Seperti yang saya katakan, dorongan dia banyak. Satu adalah daripada kita sebagai satu keluarga, sebagai satu community yang sudah kita pernah banyak bercakap pada minggu-minggu yang lalu. Okay. Selainnya Tuhan. Okay. Dan yang lebih penting lagi, janji-janji Tuhan. Kita harus belajar untuk berjalan di dalam janji-janji Tuhan itu, supaya kita akan menjadi lebih mempunyai daya tahan. Tidak senang iman kita tergoyah. Tidak senang kita tiba-tiba ini hari nama kau Paslan, besok jadi Muhammad Paslan sudah. Okay. Supaya kita dapat bertahan, kita perlu tahu janji-janji Tuhan itu. Banyak orang yang saya dengar dia berkata, saya meninggalkan agama Kristen karena ini agama menjanjikan ini itu. Tetapi adakah kita sebagai orang Kristen sekarang, kita tahu tak semua janji-janji Tuhan itu? Bila saya dengar daripada itu, saya sedih karena mereka tidak tahu pun itu janji Tuhan ada di dalam Yesus. Tetapi karena mereka tidak pernah mendengar tentang janji-janji Tuhan itu, mereka mendengar daripada agama yang lain. Mereka mengatakan, oh ini agama ada janji begini, ini kita punya agama tidak macam begini, dia katakan. Kita perlu tahu janji-janji Tuhan itu, for us to endure, supaya kita akan memiliki daya tahan yang lebih teguh di dalam iman kita. Amen? Amen? So, saya akan berhenti di sini. Saya tidak akan memberikan kita banyak masa lagi lah untuk bercakap tentang ini. Ini cuma seperti yang saya katakan, hanya sebagai pengenalan kepada kita, supaya kita tahu nanti pada minggu-minggu yang akan datang apa yang kita akan cakap. Sebenarnya baik tahu kalau kita mempunyai kita tahu apa yang kita akan khotbahkan. Okay, kadang-kadang kita mau bawa orang untuk menginjil orang di dalam gereja pun, kita bawa dia sekali datang topik dia lain, tidak bercakap tentang itu. Ini ada kebaikan dia juga kalau kita tahu apakah siri khotbah yang akan berlaku sekarang. Okay? Dan saya juga berharap kita akan bersungguh-sungguh, kitalah sama-sama sebagai satu keluarga, kita bertumbuh di dalam Tuhan. Okay, di dalam pembelajaran firman kita dengan lebih teratur, dengan lebih sistematik, supaya kita sama-sama bertumbuh. Amen. So, satu daripada janji Tuhan yang kita mau lakukan pada pagi ini, okay, satu daripada apa yang kita mau lakukan pada pagi ini, Yesus sendiri telah menjanjikan sesuatu di dalam apa yang kita mau lakukan pada pagi ini, yaitu di dalam perjamuan kudus kita. Okay. Saya menjemput kita untuk membuka firman Tuhan di Matius 26 ayat 26 hingga 30. Kita akan mengambil perjamuan kudus sebentar lagi. Tetapi sebelum itu mari kita baca dulu. Okay. Di Matius 26 ayat 26 hingga 30. Pendek saja. Okay. Dia katakan di sini, ini Yesus lah. Sementara mereka makan, Yesus mengambil roti. Dia mengucap syukur lalu membahagikan roti itu. Kemudian dia memberikan roti itu kepada pengikut-pengikutnya sambil berkata, ambillah roti ini dan makanlah, ini tubuhku. Okay, ini adalah perjamuan kudus lah. Ini adalah sebelum Yesus disalibkan. Okay. Dia katakan, kemudian dia mengambil sebuah cawan berisi wine, dia mengucap syukur kepada Allah, lalu memberikan cawan itu kepada pengikut-pengikutnya sambil berkata, minumlah kamu semua. Inilah darahku yang mengesahkan perjanjian yang dibuat oleh Allah dengan umatnya. Darahku yang dicurahkan bagi banyak orang supaya dosa mereka diampunkan. Nah, dua perkara yang dia lakukan di sini. Dia katakan, ambillah roti itu untuk memperingatkan tubuh dia yang mati di atas kayu salib. Yang kedua, dia katakan minumlah wine yang melambangkan darahnya yang dia curahkan di atas kayu salib. Bagi siapa? Bagi kita. Dan dia katakan di sini, minumlah kamu semua, inilah darahku yang mengesahkan perjanjian. Dia katakan yang dibuat oleh Allah dengan umatnya. Okay.
darahku yang dicurahkan bagi banyak orang supaya dosa mereka diampunkan. Percayalah, aku tidak akan minum wine ini lagi sehingga hari itu apabila aku minum wine baru bersama-sama kamu di dunia baru Bapakku. Oke. Nah, ada dua janji yang dia katakan di sini kepada kita. Dia katakan yang pertama sekali ini adalah perjanjian yang baru. Dia katakan, apakah perjanjian yang baru itu? Bila Yesus mati di atas kayu salib, bila darah dia dicurahkan di atas kayu salib, apa yang berlaku ialah dosa kita diampuni. Pelanggaran kita yang lalu telah dilupai. Okay. Perjanjian yang Tuhan buat dengan kita melalui tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus, dosa kita telah diampuni dan perhubungan kita dengan Allah Bapa telah dipulihkan. Okay. Ini adalah sebelum dia disalibkan. Ini saya janji, dia bilang, inilah janji perjanjian baru saya dengan kamu. Dia katakan, dengan darah saya, dia bilang, sekarang dosa kamu telah diampuni. Inilah janji Allah. Inilah janji Yesus Kristus bagi kita. Perjanjian yang baru yang dia adakan dengan kita. Sebelum itu kita tidak ada pengampunan, kita belum boleh diampuni, tetapi dia telah mengambil tempat kita di atas kayu salib. Oke, ini juga adalah janji dia bagi kita. Yang kedua, dia katakan, saya tidak akan minum wine ini lagi, dia bilang, sehinggalah di dunia yang baru itu, dia katakan. Ini bermaksud apa? Janji dia. Yang pertama itu tadi adalah janji yang dia sudah genapi. Yang kedua ini adalah janji pada masa hadapan. Dia katakan apa? Dia berjanji di sini bahwa dia akan kembali pada kali kedua. Ini adalah janji dia bagi kita. Sementara kita mengambil perjamuan kudus kita pada pagi ini, ingatlah apa yang dia telah lakukan bagi kita. Ingatlah bahwa karena dialah sekarang dosa kita diampuni dan perhubungan kita dengan Allah Bapa telah dipulihkan. Dan ingat juga bila kita mengambil perjamuan kudus pada pagi ini untuk mengingati dia, ketahuilah bahwa dia akan kembali untuk kali kedua untuk menghakimi, dan juga yang lebih dan lebih menggairahkan lagi, dia akan memerintah bersama-sama dengan kita. Ini adalah janji dia bagi kita yang kita harus tahu. Dan pada pagi ini kita mengambil perjamuan kudus ini dengan pengetahuan ini, sesuai dengan siri khotbah kita yang akan datang tentang janji-janji Tuhan. Kita sama-sama memeteraikan apa yang Tuhan telah lakukan dan apa yang dia mau kita lakukan seterusnya di dalam gereja kita. Amen. Amen. Mari kita bangkit, mari kita sediakan diri kita. Ushers tolong sedia untuk memberikan mengedarkan perjamuan kudus. Seperti biasa kita tidak akan datang sendiri, ushers akan edarkan kepada kita lah. Mari kita berdiri, mari kita siapkan hati kita. Haleluya. Haleluya. Mari kita ambil sedikit masa, mari kita siapkan diri kita kepada menyiapkan diri kita, mempersiapkan diri kita untuk mengambil perjamuan pada pagi ini. Sesuai dengan apa yang kamu dengar pada pagi ini, kita tahu bahwa darah Yesus Kristus yang telah dicurahkan di atas kayu salib telah menebus kita, dan itu adalah janji dia yang dia telah lakukan, yang dia sudah genapi di dalam kehidupan kita. Percayalah juga bila dia sudah mengenapi janji itu, ada satu janji yang dia akan genapi juga pada masa akan datang, bahwa dia akan datang pada kali kedua. Dan bila dia datang kepada kali kedua, pastikan kita ada bersama-sama dengan dia untuk menikmati wine itu sekali lagi. Haleluya. Bapa kami yang ada di sorga, terima kasih di atas kasih karunia Engkau. Terima kasih di atas apa yang telah Engkau lakukan bagi setiap kami. Terima kasih karena janji Engkau tidak pernah lepaskan daripada kehidupan kami. Janji Engkau senantiasa menjadi kenyataan di dalam kehidupan kami. Seperti mana Engkau memberikan anak Engkau Yesus Kristus sebagai perjanjian baru di dalam kehidupan kami, begitu juga Tuhan, kami percaya setiap janji-janji Engkau yang telah Engkau berikan kepada kami. Kami istiharkan iman untuk mempercayai dan melakukan setiap yang telah Engkau janjikan kepada kami.
Dan pada pagi ini bila kami mengambil perjamuan kudus untuk memperingati apa yang telah Engkau lakukan di atas kayu salib bagi kami, kami juga percaya Tuhan bahwa Engkau akan kembali sekali lagi. Itu adalah janji Kau kepada kami. Yesus, kami menanti-nantikan kedatangan Engkau dengan penuh iman, dengan penuh keyakinan, dengan penuh berharap-harap. Dan kami tahu bahwa Tuhan, Engkau sendiri yang akan memimpin kami sehingga kepada saat itu ya Tuhan Bapa. Dan pada pagi ini kami datang mengambil perjamuan kudus ini ya Tuhan Bapa, untuk memeteraikan sekali lagi ya Tuhan Bapa, hidup kami seperti mana janji Engkau kepada kami yang diserahkan kepada Engkau yang sudah menjadi baru Tuhan. Terima kasih sekali lagi ya Tuhan Bapa, kami datang mengambil perjamuan ini dengan penuh bersyukur dan penuh berterima kasih. Amen. Sebelum kita mengakhiri kebaktian kita pada pagi inilah, sebagai pemimpin, sebagai pastor di sini, bersama-sama dengan Pastor Morris, ada permintaan daripada kami lah. Permintaan daripada kami semua ialah, bagi kita semua di sini ialah, saya meminta kita untuk terus berdoa bagi kita, bagi gereja kita, di dalam apa yang kita mau lakukan. Lebih-lebih lagi dalam siri khotbah yang kita sedang mau lakukan sekarang ini. Okay? Kita masuk di dalam musim yang baru. Dan sesuatu yang baru kita lakukan itu, si iblis tentu akan mau buat kacau juga. Tetapi kita percaya dengan janji Tuhan. Okay, saya meminta kita semua untuk terus berdoa supaya apapun aktiviti ataupun pembelajaran yang dirancangkan oleh pihak gereja ini berjalan dengan baik. Dan juga berdoa supaya hati setiap kita di sini akan terbuka untuk mengikuti semua yang telah disediakan semua ini. Okay, walaupun bila kita mendengar tentang apa yang saya katakan tadi, mungkin hati kamu belum berapa terbuka untuk mau mendengar, mau mempelajari semua ini. Doa supaya hati kita yang ada di sini dan juga yang tiada di sini akan terbuka untuk mau mendalami tentang janji-janji Tuhan. Amen. Amen. Haleluya. Saya percaya ini adalah sesuatu yang Tuhan inginkan bagi kita di gereja ini. Haleluya. So sampai di sini saja kebaktian kita pada pagi ini. Kita berjumpa lagi hari Rabu, doa kita, dan juga di dalam kebaktian minggu yang akan datang. Tuhan memberkati kita semua. Amen.